Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Di dalam istana es, di dasar kolam yang dingin. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri di mata air yang sangat dingin. Untungnya, dia diisolasi oleh api yang berbeda. Xiaoyan tidak terkikis oleh mata air ini. Ada cahaya yang mengejutkan di matanya yang gelap. Xiaoyan menatap es besar seperti bukit di depannya. Mulutnya terbuka lebar dan tertegun. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang keterkejutan di hatinya. Saat ini, apa yang tergantung di depan Xiaoyan adalah es besar. Dari kejauhan, es ini seperti stalagmit yang datang. Ujung yang sedikit runcing menghadap ke atas, dan semakin rendah, semakin besar volumenya. Dari posisi Xiaoyan saat ini, Anda tidak dapat melihat akar gunung es sama sekali. Bisa dibayangkan, seberapa besar volume es ini sendiri. Di samping Xiaoyan, mata air dingin dengan cepat mundur, cahaya mengalir, dan akhirnya berubah menjadi sosok yang tenang. Tulang tua, ini, apa? Xiaoyan membuka mulutnya sedikit, dan suaranya agak sulit. Tanpa diduga, ini benar-benar tidak terduga. Benar-benar ada, roh dingin dan es yang sangat dingin di sini, dan masih berusia 5.000 tahun. Tut, ini adalah harta yang tak tertandingi. Sekarang Guyu, yang lahir, menatap gunung es besar yang tak terbatas di depannya dengan terkejut. Kata-kata di mulutnya telah mengungkapkan keterkejutannya di dalam hatinya. Jiwa yang sangat dingin, tulang tua, apa ini? Xiaoyan mengerutkan kening dan mau tidak mau melirik es besar di depannya. Gu Anda mengangguk dengan lembut dan segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Roh yang sangat dingin, ini adalah sesuatu yang hanya ada di inti mata air dingin Bingling, tetapi juga di bawah beberapa kondisi lingkungan khusus, ada kemungkinan tertentu itu akan muncul. Roh es ini, tetapi memadatkan kekuatan paling murni dari mata air dingin Bingling. Kemampuannya berkali-kali lipat lebih kuat dari mata air ini. Bahkan jika itu dimasukkan ke dalam api yang berbeda dan ingin disempurnakan, itu bukanlah hal yang mudah. Dengan itu, Anda dapat melahap berbagai api di masa depan, dan kemungkinannya bisa sangat ditingkatkan. Benda ini sangat membantu kekuatanmu. Mendengar pidato itu, mata Xiaoyan tiba-tiba sedikit membeku. Saya pernah mendengar Gu Anda mengatakan bahwa cairan dingin Bingling dapat menekan semua api di langit dan bumi, tetapi saya tidak menyangka bahwa efek dari semangat yang sangat dingin ini akan lebih dari beberapa kali lipat dari cairan dingin Bingling. Bukankah akan mudah jika Xiaoyan bisa membuatnya untuk memperbaiki api yang berbeda? Jangan terlalu banyak berpikir, bocah bau. Aku benar-benar berpikir kamu telah mengambil semua hal baik di dunia. Seberapa kuat api yang berbeda itu? Apakah itu kekuatan paling hegemonik di dunia yang dapat dengan mudah ditekan oleh jiwa es? Bahkan jika ditekan, itu hanya bisa dilakukan jika seluruh jiwa es benar-benar dikorbankan. Jika tidak, kamu benar-benar berpikir nama-nama api yang berbeda diledakkan. Xiaoyan tertegun dan langsung tersenyum. Ya, karena dia menelan api aneh itu, di sepanjang jalan, siapapun yang melihat api di tangannya tidak terkejut. Api aneh itu kuat, tetapi terkenal di daratan. Sejak zaman kuno, api aneh adalah simbol kekuatan. Bahkan gumpalan kecil sup api akan menarik banyak orang untuk bersaing memperebutkannya. Dari titik ini, kita dapat melihat bahwa kekuatan api yang berbeda sama sekali bukan nama palsu. Meskipun jiwa es itu sendiri tidak vulgar, kekuatan api yang berbeda, yang merupakan hal yang sama dari langit dan bumi, jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika Anda ingin menekannya, saya khawatir itu benar-benar tidak mungkin kecuali Anda memiliki keunggulan dalam kuantitas. Namun, Xiaoyan menatap jiwa es besar di depannya. Dia ingat apa yang baru saja Anda katakan beberapa saat yang lalu. Dia ingin menekan api yang berbeda, kecuali jika dia mengorbankan seluruh jiwa es. Ini, jangan katakan itu digunakan untuk menekan api aneh, hanya ingin memindahkannya. Itu sama sekali tidak mungkin. Batuk, tulang tua, bagaimana sekarang? Kita tidak bisa melakukannya begitu saja. Dengar, kurasa aku tidak bisa memindahkannya lagi. Melihat jiwa es besar di depannya, Xiaoyan membaca sekilas mulutnya dan mengangkat bahu tak berdaya. Bocah bau, indah untuk dipikirkan. Aku masih ingin pindah. Jangan bilang kamu tidak punya kemampuan, tapi aku tidak punya kemampuan, Pak Tua. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Bu kamu tidak bisa menahan tawa dan omelan. Kemudian, Nak,
Apakah kamu lupa untuk apa kita datang ke sini? Kami, Xiaoyan tertegun, dan segera wajahnya tiba-tiba cerah, dan buru-buru berkata. Ini untuk memadamkan kerusuhan energi di mata air dingin Bingling. Itu benar, tetapi apakah kamu tahu cara menenangkan diri? Tolong jelaskan. Begitu dia kembali ke topik pembicaraan, Xiaoyan segera memasang tatapan hormat, melengkungkan tangannya dengan hormat ke tulang yang ada di sampingnya, dan berkata dengan wajah positif. Hei, bocah bau, kenapa kamu menjadi normal begitu berhubungan dengan gadis itu? Tertawa dan tertawa, wajah Xiaoyan memerah. Niat awal saya adalah menggunakan api dingin roh tulang untuk mengkonsumsi sebagian energi di inti kolam dingin. Dengan cara ini, energi dalam mata air dingin roh es akan hilang. Secara alami, tidak ada alasan kerusuhan kolam dingin terjadi, tetapi sekarang tampaknya kita tidak perlu. Di akhir kalimat, Bu Anda menunjukkan senyum di wajah lamanya, mengangkat matanya, mengamati jiwa es besar di depannya dari atas ke bawah, dan esensi di kedalaman matanya berbinar. Melihat adegan ini, Xiaoyan di satu sisi tidak bisa menahan cemberut. Setelah berpikir cepat di dalam hatinya, otot-otot di sudut matanya tidak bisa menahan kedutan. Di dalam hatinya, lelaki tua itu tidak benar-benar memikirkan roh yang sangat dingin ini. Hei, aku sangat suka roh es ini. Bagaimanapun, benda ini adalah kristalisasi energi mata air dingin Bingling. Nilainya jauh lebih mahal daripada mata air ini. Sepertinya melihat pikiran Xiaoyan, Gu kamu berbalik dan berkata kepada Xiaoyan dengan senyum di wajahnya. Tapi meski begitu, kita tidak bisa memindahkannya. Siapa yang menyuruhmu menjauh? Seperti ideku sebelumnya, itu juga untuk mengurangi sebagian energi pada roh es. Lalu, kekuatan dari mata air dingin roh es secara alami akan fokus di sini dan berusaha keras untuk memperbaiki kekuatan yang hilang oleh roh es. Dengan cara ini, mata air dingin roh es dalam keadaan stabil, dan kerusuhan dapat diselesaikan. Adapun metodenya, cukup ambil sepotong dari roh es. Sambil tersenyum, tubuh Guyu yang sedikit ilusi datang ke jiwa es besar dengan santai. Telapak tangannya terentang dan perlahan menempel di permukaan jiwa es di bawah paket api dingin roh tulang. Di belakangnya, Xiaoyan juga mengerti maksud Guyu. Tampaknya sejak mereka datang ke sini, Bu Anda telah merencanakan untuk memulai dari roh es ini, yang tidak hanya dapat menghilangkan bahaya tersembunyi dari kerusuhan energi mata air dingin roh es, tetapi juga membantu Xiaoyan mendapatkan roh es. Dapat dikatakan memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Dengan pemikiran ini, Xiaoyan melihat ke belakang Guyu di depannya dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Guyu telah membayar terlalu banyak untuknya. Meskipun mereka belum benar-benar berkomunikasi satu sama lain berkali-kali, tidak terlihat bahwa hubungan antara kedua orang itu telah mencapai titik yang sangat dekat. Mungkin, dalam arti tertentu, Guyu hari ini seperti obat lama. Menatap bagian belakang Guyu, tenggorokan Xiaoyan berguling sedikit. Setelah waktu yang lama, dia berkata pada dirinya sendiri di lubuk hatinya. Tulang tua, terima kasih semuanya. Janji, ambillah. Hati-hati, meskipun tidak terlihat besar, itu memadatkan kekuatan yang sangat dingin dari seluruh mata air dingin Bingling. Setelah macet, bahkan kamu tidak bisa mengatasinya. Di kedalaman kolam yang dingin, Guyu melemparkan sepotong jiwa es seukuran bola ke Xiaoyan. Ketika yang terakhir mendengar kata-kata Guyu, dia buru-buru mengambil kembali tindakan yang dia rencanakan untuk dilakukan dengan tangan, dan dengan cepat mengeluarkan kotak giok dengan ukuran yang sama dari Naji. Kemudian dia menangkapnya dengan berbahaya dan dengan cepat menutupi kotak giok itu. Meskipun tindakan Xiaoyan tidak lambat, pada saat kotak giok berada di sampulnya, lapisan tipis es dingin dengan cepat menyebar di sampul luar seluruh kotak giok. Pada saat yang sama, perasaan yang sangat dingin keluar dari sentuhan dan dari dalam kotak giok. Sial, itu benar-benar layak menjadi roh es. Suhunya benar-benar mengerikan. Dengan cepat membungkus seluruh kotak giok dengan api aneh, dan lapisan penghalang api mengembun di permukaan kotak giok, yang mengisolasi dingin yang mengerikan. Tapi raw begitu, Xiaoyan masih bisa merasakan napas dingin dari dalam. Singkirkan dengan hati-hati. Kemudian, Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya, mengangkat matanya dan menatap jiwa es di depannya. Dia melihat lubang yang mencolok di atasnya. Pada saat ini, di sekitar mata air, energi dingin, seperti ditarik oleh sesuatu,
dengan cepat berkumpul ke arah lubang, gerakan itu dengan cepat menyebar ke bagian lain dari kolam. Akhirnya, seluruh kolam berkumpul dalam gambar saat ini, dan energi besar mengalir keluar dari mata air dan dengan cepat masuk ke dalam lubang. Di luar, di dalam istana es. Pada saat ini, es yang dingin, setelah memulihkan sebagian kekuatannya dengan bantuan ramuan yang ditinggalkan oleh Xiao Yan, baru saja datang ke kolam yang dingin, tetapi pemandangan di depannya membuat wajah cantik es yang dingin itu tiba-tiba terkejut. Saya melihat kolam dingin di depan es yang dingin saat ini. Permukaan air, yang semula berubah menjadi pusaran air dengan cepat, tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan kolom air yang sangat dingin yang dikeluarkan dari waktu ke waktu bergulung dan dengan cepat dimusnahkan. Dalam sekejap, seluruh kolam dingin dipulihkan setenang di awal, seolah-olah tidak ada yang terjadi di sini. Namun, dalam ketenangan ini, embun beku yang dingin juga merupakan penemuan yang jelas. Di kedalaman kolam yang dingin, itu adalah angin dan awan yang bergelombang. Kolam yang tampak sudah tenang ini pasti tidak seperti yang terlihat di permukaan. Apa yang terjadi di bawah sini? Leng Bingsuang dengan jelas memperhatikan bahwa energi mengerikan yang terkandung dalam mata air di kedalaman kolam dingin berkumpul menuju kedalaman yang lebih dalam dari kolam dingin dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Gerakan seperti itu, tapi dia menjaga mata air dingin Bingling untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kemunculan pemandangan ini tak hanya membuat es yang dingin terasa beruntung di hatinya, tapi juga membuat hatinya yang menggantung tak berani direm sejenak. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin apakah mata air dingin es Ling ini akan pecah lagi secara tiba-tiba tanpa mengetahui apa yang terjadi. Setelah embun beku dingin terluka karena relaksasi kewaspadaan, saya khawatir sudah terlambat untuk menyesal pada saat itu. Tubuh halus es yang dingin berdiri tegak, tangan giok berbalik, dan pedang panjang biru es jatuh ke telapak tangan. Sepasang mata indah yang panjang dan sempit menatap air yang tampaknya tenang dan menunggu dengan sabar. Seiring berjalannya waktu, energi di bawah air masih berkumpul menuju kedalaman. Tampaknya tidak ada akhir sama sekali. Sebaliknya, ekspresi wajah cantik tidak pulih. Sebaliknya, itu tampak lebih bermartabat. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di bawah kolam yang dingin. Bahkan kekuatan es yang dingin tidak menentu dalam menghadapi situasi ini. Dalam sekejap mata, 1 jam telah berlalu. Pada saat tertentu, ekspresi wajah es yang dingin tiba-tiba berubah. Tangan batu giok yang memegang pedang panjang memberikan sedikit kekuatan, dan sumber gas dalam topan di dalam tubuh juga mengalir dengan tenang pada saat ini. Yang akan datang, arus bawah melonjak di bawah air, dan air yang tenang mengalir deras pada saat ini, seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar dari air. Wajah cantik es yang dingin tampak gugup dan siap menghadapi situasi berikutnya kapan saja. Beberapa menit kemudian, di bawah kolam yang dingin, bayangan gelap keluar dari air, membangkitkan sejumlah besar semprotan air, memercik ke tanah es di sekitar kolam yang dingin. Tiba-tiba, paku es lahir dengan cepat, mekar seperti bunga yang indah, tetapi cahaya dingin membuat orang tidak berani menyentuh dengan mudah. Tubuh es dingin yang lembut dan halus sedikit terkejut, dan gas sumber mengalir keluar dari tubuh, menahan semua semprotan air yang datang dari wajah. Kemudian telapak tangan yang memegang pedang panjang itu melambai dengan ganas. Ketika gas pedang yang ganas datang, ia bergegas ke bayangan gelap. Bang! Pada saat kritis, Xiao Yan, yang bergegas keluar dari air, dengan cepat mengeluarkan penguasa berat Suan, dan penguasa besar itu terbang. Nyala api yang indah menarik busur yang indah di udara, dan kemudian bertabrakan dengan cahaya pedang. Dengan ledakan keras, penguasa berat Suan yang besar melepaskan diri dari tangan Xiao Yan tanpa terkendali, terbang dan jatuh di tanah es di samping kolam yang dingin, dan penguasa raksasa yang berat itu dimasukkan ke dalamnya. Tubuh Xiao Yan juga tidak bisa menahan diri untuk terbang mundur. Akhirnya, itu jatuh dengan keras ke tanah di sisi lain kolam yang dingin. Ada dengungan pengap di antara tenggorokannya dan gelombang ki dan darah di tubuhnya. Jika kekuatan es dingin saat ini belum pulih, aku khawatir itu sudah cukup untuk mengambil nyawa Xiao Yan dengan pukulan tadi. Melihat bahwa bayangan gelap yang keluar dari air adalah Xiao Yan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut pada wajah cantik es yang dingin saat ini. Bahkan jika dia tidak berani memasuki kolam dingin, dia tidak berharap Xiao Yan keluar dari bawah. Ini terlalu berlebihan untuk dipikirkan para bandit. Batuk, batuk, batuk. Aku bilang kamu wanita,
saya mengambil banyak upaya untuk membantu Anda memadamkan kerusuhan di kolam dingin. Ini baik untuk Anda. Anda tidak berterima kasih kepada saya. Aku baru saja mati begitu aku muncul. Jika aku tidak beruntung hari ini, aku khawatir aku akan mati di bawah pedangmu sekarang. Xiao Yan juga tidak menyangka Leng Bingsuang tiba-tiba melakukan ini. Ketika dia merasa takut, dia tidak bisa menahan amarah yang naik dengan cepat dari lubuk hatinya. Pada saat itu, dia terlalu malas untuk memperhitungkan identitas pihak lain, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah cantik Leng Bingsuang juga menjadi malu dan marah. Sebagai orang kuat di lingkungan Huayuan, kapan dia dimarahi seperti ini, apalagi oleh anak laki-laki dengan hanya 6,5 bintang. Jika itu normal, Leng Bingsuang pasti membantah, dan bahkan lebih kejam, dia seharusnya mengancam kehidupan seks satu sama lain. Hanya saja kali ini, dia tidak tahu kenapa. Dia jelas memiliki ide ini di lubuk hatinya, tetapi tubuhnya tertegun untuk waktu yang lama dan tidak melakukan apapun pada akhirnya. Dengan cara ini, dia mendengarkan teguran Xiao Yan dengan pipi merona. Tidak lama kemudian Leng Bingsuang menggelengkan kepalanya, mengangkat sepasang mata panjang dan sipit, dan melirik Xiao Yan. Yang terakhir tercengang. Dalam hatinya, dia teringat kengerian wanita di depannya. Ketika mulutnya penuh dengan kata-kata, Leng Bingsuang membuat dengungan menawan di hidungnya, memutar tubuhnya, dan menghindar dari sini. Pada saat yang sama, wajah Xiao Yan juga sedikit terpana. Dia berpikir ketika wanita itu menjadi tidak lagi pendendam, meskipun dia tidak punya pilihan selain mengangkat bahu, menggerakkan tubuhnya, dan segera pergi dari sini, di Istana Es, di aula yang terbuat dari es dingin. Es yang dingin perlahan-lahan masuk, dan kemudian Xiao Yan mengikuti. Apakah menurutmu raja tidak akan membunuhmu? Melihat bahwa Xiao Yan telah mengikutinya sepanjang jalan, wajah cantik Leng Bingsuang tiba-tiba menjadi dingin. Dia menoleh dan memarahi Xiao Yan dengan suara dingin. Pada saat yang sama, momentum yang kuat juga dipancarkan dari tubuhnya dan menindas Xiao Yan dengan parah. Melihat adegan ini, Xiao Yan terus berjalan ke depan dengan sedikit jeda. Hatinya bergerak, dan kekuatan jiwa besar di tengah alisnya segera menyembur keluar, menahan momentum es yang dingin. Tentu saja, meskipun Xiao Yan secara paksa memblokir momentum yang terakhir, ekspresi wajahnya tidak bisa menahan sedikit terdistorsi, dan wajahnya menjadi pucat. Melebih-lebihkan kekuatanmu, es dingin mendengus dingin. Bahkan jika dia mengambil kembali momentum penyebarannya, tubuh Xiao Yan tiba-tiba terasa kendor, tubuhnya yang kaku tiba-tiba menjadi tegak, dan mulutnya terengah-engah. Bagaimanapun, Leng Bingsuang adalah orang yang kuat di lingkungan sumber. Dia bahkan tidak bisa menahan momentum dan tekanan. Bagaimana dia bisa menolaknya? Begitu saja, aku khawatir itu karena Leng Bingsuang sengaja menahan tangannya. Jika tidak, dengan kekuatan 6 bintang dan setengah Kaisar Xiao Yan, bahkan jika Bingsuang yang dingin saat ini tidak lebih baik dari puncaknya, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Mengapa pemberontakan mata air dingin Bingling berhenti? Mengabaikan Xiao Yan, Leng Bingsuang pergi ke kedalaman aula. Pada waktu bersamaan, mendengar pidato itu, Xiao Yan dengan cepat menyorotkan cahaya di bagian bawah matanya. Dia mengira wanita di depannya akan bertanya demikian. Saya tidak begitu mengerti. Mata air dingin Bingling mudah hancur setelah bertemu api aneh saya. Saya tinggal di kolam dingin selama 2 jam dan menghabiskan banyak energi di kolam dingin. Mungkin karena inilah Bingling musim semi yang dingin menghentikan kerusuhan. Xiao Yan mengangkat bahu dan memasang ekspresi polos, seolah-olah ini adalah alasan sebenarnya dari masalah ini. Oh, embun beku yang dingin melangkah sekali, dan cahaya yang tersisa dari sudut matanya beralih ke Xiao Yan di belakangnya. Ada bau keraguan di matanya yang tajam. Wajah Xiao Yan tetap tidak berubah. Menghadapi pertanyaan tentang embun beku yang dingin, dia sudah mempertimbangkan beberapa kali di lubuk hatinya. Bahkan wajah yang terakhir, dia membayangkan seperti apa rasanya. Dibandingkan dengan imajinasi, es dingin saat ini, wajahnya jauh lebih lembut, yang juga membuat hati Xiao Yan sedikit berbeda. Aku percaya kamu dulu. Kamu mengikuti raja demi cairan dingin Bingling. Begitu percakapan berubah, es dingin berkata lagi. Xiao Yan telah mengikutinya sejak dia meninggalkan kolam dingin. Tujuannya bukan untuk memiliki apapun kecuali cairan dingin Bingling. Kamu seharusnya mengambil kembali Bodhisattva. Sekarang aku membantumu menghentikan kerusuhan di mata air dingin Bingling, jadi cairan dingin Bingling.
Petik 2. Xiaoyan sedikit terkejut dan berpikir bahwa wanita itu akan memalingkan wajahnya jika dia memalingkan wajahnya. Kamu masih memiliki wajah untuk menyebut bodhisattva. Raja belum menyelesaikannya denganmu. Embun beku yang dingin tiba-tiba berbalik, dan postur anggun ditampilkan dengan sempurna saat berputar di tempat. Sepasang mata indah yang panjang dan sempit menatap Xiaoyan. Cahaya dingin di kedalaman mata yang indah berdetak. Apa yang dimaksud dengan es yang dingin secara alami adalah apa yang disentuh Xiaoyan di tubuhnya. Mendengar pidato itu, Xiaoyan sedikit tercengang. Segera, wajahnya malu. Seluruh orang tidak bisa menahan perasaan bingung. Beraninya dia bergerak dengan mudah ketika dia ditatap oleh wanita berbahaya seperti itu. Raja akhirnya memperingatkanmu. Sebaiknya lupakan itu. Kalau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Leng Bingsuang berbalik lagi. Pada saat yang sama, seorang Streamer menembak Xiaoyan Fei pada saat dia berbalik. Menangkap pita dengan hati-hati, Xiaoyan melihatnya dan melihat bahwa itu adalah botol giok yang diisi dengan cairan dingin roh es. Xiaoyan tersenyum dan menyimpannya sesuka hati. Pada saat yang sama, dia berpikir pada dirinya sendiri di lubuk hatinya. Kamu wanita, jelas bahwa kamu pernah bertemu denganku sebelumnya. Tidak mudah bagiku untuk melupakannya. Singkirkan pikirannya. Xiaoyan tersenyum dan ingin mengangkat tumitnya. Pergi, kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sekarang, keluar dari pedalaman Silin, jika tidak, jangan salahkan aku. Embun beku memberikan teguran dingin yang dalam. Pada saat yang sama, momentum yang kuat menyapu tubuhnya pada saat ini, seperti burung raksasa yang tak terlihat, dan bergegas ke Xiaoyan. Melihat ini, wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah. Dia tahu bahwa wanita itu tidak bercanda, tapi dia harus menghindar dan mundur dengan keras. Sampai dia mundur dari aula, momentum es yang dingin berhenti. Dia mengangkat bahu tak berdaya. Karena Leng Bingsuang ingin mengusirnya, Xiaoyan tentu saja harus melakukannya. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir jelas ada di sini. Jika wanita itu benar-benar marah, Xiaoyan tidak berpikir dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, sekarang cairan dingin Bingling telah tiba, tidak ada perbedaan besar antara tinggal dan tidak tinggal. Tinggalkan saja di sini dan bersiaplah untuk pemurnian berikutnya. Es eliksir, aku sudah menunggumu selama beberapa tahun. Sekarang, aku akhirnya menunggumu. Dengan desahan di dalam hatinya, Xiaoyan bergerak dan berhenti menunda-nunda. Menurut rute dalam ingatannya, dalam sekejap, Xiaoyan telah meninggalkan istana es dan muncul di pedalaman Silin lagi. Melihat ke atas dan mengidentifikasi arahnya, Xiaoyan bergerak dan terbang dengan cepat ke timur. Kali ini, Xiaoyan tidak berniat untuk kembali ke Tianying. Sebaliknya, ia memilih gunung yang lebih cocok di antara puncak salju. Di bawah perlindungan api yang berbeda, Xiaoyan dengan cepat membuka gua di lereng bukit puncak salju. Setelah memasukinya, dia segera mengeluarkan tripod obat. Dan, hanya mendengar suara keras, mengingatkan bahwa Luo Tianding yang besar segera jatuh di depan Xiaoyan, yang bisa disebut beban yang mengerikan, membuat seluruh puncak salju sedikit bergetar pada saat ini. Salju putih yang terakumulasi sepanjang tahun juga tiba-tiba runtuh, membuat gunung dan hutan lebih dekat bergolak. Dia mengeluarkan Luo Tianding, tetapi Xiaoyan tidak khawatir tentang pemurnian pil. Sebagai gantinya, dia duduk, memejamkan mata, dan mulai bermeditasi untuk memulihkan semangat juang yang telah dia konsumsi di istana es. Setelah memurnikan kembali ke bodhisattva terakhir kali, Xiaoyan telah menyadari berapa banyak energi yang dikonsumsi dukun tingkat ketiga saat memurnikan pil. Karena itu, sebelum memastikan bahwa dia telah sepenuhnya pulih ke puncak, Xiaoyan tidak berani mulai memurnikan pil dengan gegabah. Dibandingkan dengan memurnikan pil untuk orang lain dan bekerja untuk dirinya sendiri, Xiaoyan tidak berani gegabah. Dia harus memastikan bahwa ramuan es ini disempurnakan menjadi keadaan yang benar-benar sempurna. Sementara Xiaoyan memasukkan status kultivasi, embun beku yang dingin saat ini juga tidak berani berlatih sembarangan. Secara alami, dia melakukannya untuk memurnikan kembali ke bodhisattva. Sebelumnya, karena kecelakaan kolam dingin, es dingin belum memulihkan kekuatannya ke puncak, dan sumber gas di tubuh tersapu oleh pecahnya kolam dingin. Oleh karena itu, embun beku yang dingin saat ini harus mengembalikan kekuatannya sendiri ke puncak untuk melindungi segalanya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu.
Di dalam gua, Xiao Yan, yang duduk seperti patung, sedikit gemetar dengan kelopak matanya, membuka matanya yang tertutup perlahan, membuka bibirnya dengan lembut, dan udara keruh yang tertahan di dadanya perlahan dimuntahkan pada saat ini. Dengan sedikit putaran tubuhnya, kakinya bekerja keras, dan tubuh duduk Xiao Yan bangkit. Pada saat yang sama, suara benturan tulang juga terdengar di seluruh tubuh Xiao Yan. Perasaan mati rasa datang dari seluruh tubuh, yang membuat Xiao Yan menarik napas panjang lega. Tubuhnya bergerak sesuka hati untuk beberapa kali, merasakan semangat juang pulih kembali puncak di tubuhnya. Mulut Xiao Yan perlahan menunjukkan senyuman. Setiap kali konsumsi berlebihan dan pemulihan melawan ki dalam tubuh akan memperkuat kekuatan Xiao Yan lagi. Meskipun proses presipitasi ini lambat dan lama, namun dapat dibudidayakan secara bersama-sama. Hal ini penting untuk langkah demi langkah. Bahkan jika itu hanya pertumbuhan seperti setetes air, itu sudah cukup bagi Xiao Yan untuk mengobatinya dengan seluruh kekuatannya. Mengambil kembali matanya, Xiao Yan melihat tripod obat hijau dan emas di depannya. Kilauan logam khusus membuat tripod obat lebih berat dari yang terlihat. Xiao Yan menyilangkan kakinya dan duduk di depan tripod obat lagi. Pikirannya bergerak. Kekuatan jiwa besar di tengah alisnya tiba-tiba mengalir keluar dan mengalir ke puncak penting besar di depannya. Pada saat yang sama, dan semangat juang Xiao Yan yang kuat. Puff! Tiba-tiba, nyala api yang indah tiba-tiba naik di tripod obat. Cahaya api terpantul di wajah Xiao Yan melalui lubang api dari tripod obat. Sepasang mata hitam tua yang dipernis mencerminkan perubahan pada tripod obat di depannya. Xiao Yan tampak tenang dan dengan sabar menunggu suhu dalam kuali obat naik secara bertahap sampai saat tertentu. Ketika suhu dalam kuali obat mencapai tingkat yang diharapkan oleh Xiao Yan melambaikan lengan bajunya yang besar dengan keras, berburu dalam angin kencang, dan pita cahaya keluar dari telapak tangan Xiao Yan seperti panah terbang, dan dengan cepat meletakkannya ke dalam kuali obat yang telah membuka penutup kuali. Api yang ganas bergegas tanpa ragu-ragu. Di bawah konsumsi terus-menerus dari semangat juang di tubuh Xiao Yan, dia dengan panik memperbaiki bahan obat yang telah dimasukkan ke dalam tripod obat. Dengan pengalaman menyempurnakan Hui Bodhisattva, Xiao Yan juga memiliki kepercayaan diri dalam menyempurnakan pil tingkat ketiga, yang tidak diragukan lagi merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, kepercayaan diri adalah awal dari kesuksesan. Tentu saja, kepercayaan diri yang berlebihan pasti akan menemui hasil yang tragis, tetapi untungnya, kepercayaan diri Xiao Yan masih di bawah premis yang hati-hati. Hanya dengan kepercayaan diri yang siap, kemungkinan kegagalan dapat dikurangi seminimal mungkin, karena dia dapat membayangkan penampilan kegagalan, dan secara alami dia akan lebih berhati-hati untuk menghindari situasi ini. Pada saat ini, Xiao Yan seperti cetakan. Ramuan es benar-benar terlihat seperti di dalam hatinya. Sepertinya dia sudah punya jawabannya. Apa yang dia perlu lakukan sekarang, itu hanya untuk menyuntikkan bahan baku ke dalam template. Tunggu saja waktu berlalu, dan pil akan selesai secara alami. Waktu berlalu, dan hampir, itu Januari. Semua bahan obat di tripod obat Xiao Yan telah diubah menjadi semua jenis obat murni dan sangat cair. Di bawah kendali kuat Xiao Yan, dia siap memasuki proses pencairan pil selanjutnya. Di sisi lain, pedalaman Silin, setelah pemulihan yang lama selama lebih dari sebulan, embun beku yang dingin saat ini menarik diri dari kondisi budidaya. Setelah sedikit istirahat, dia segera menelan Hui Bodhisattva, memasuki kondisi kultivasi lagi, dan mulai memurnikan Hui Bodhisattva di tubuhnya. Di luar, jauh di pegunungan Silin, di dasar gunung berapi, tiga bersaudara Tianying, bersama dengan Ah Bao, juga ada di sini. Di depan empat orang ini, ada platform batu besar, di mana beberapa rune rumit diukir, yang sulit dimengerti. Pada saat ini, di tengah platform batu, ada inti sihir merah seperti bola kristal. Inti ajaib ini adalah inti ajaib dari tingkat Doudi bintang 5. Saat ini, keempat orang itu memejamkan mata. Dengan ritme pernapasan yang benar-benar konsisten di antara hidung mereka, di inti sihir, energi kuat yang penuh amarah juga secara bertahap menyembur keluar, seperti darah merah, naik ke tubuh empat orang, dan mengalir ke tubuh empat orang, dengan pernapasan mereka. Awalnya, Xiao Yan tidak berniat membiarkan Bao memperbaiki energi di inti sihir. Lagi pula, mereka sudah mengenal satu sama lain terlalu lama. Membagi energi yang begitu kuat menjadi tiga bagian telah sangat mengurangi tingkat pemanfaatan inti sihir. Dalam perkiraan awal Xiao Yan,
jika energi inti sihir benar-benar dikonsumsi oleh tiga bersaudara Tianying, kekuatan mereka bertiga seharusnya bisa mencapai Kaisar Petarung Bintang 2, tapi itu. Adapun langkah membiarkan Ah Bao bergabung, Tianying juga mengusulkan. Dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki tujuan untuk menjaga Ah Bao di Pegunungan Silin sejak awal, dan kali ini undangannya kepadanya tidak diragukan lagi dapat membantunya dan membuat Ah Bao merasa berterima kasih kepada Xiao Yan dan mereka, bahkan jika dia akan kehilangan bagian darinya, energi inti sihir, tapi itu juga bisa dianggap 2 kali lebih menguntungkan. Tidak peduli dalam hal itu, mereka tidak akan kehilangan uang dalam kesepakatan ini. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Selama 6 bulan ini, Xiao Yan mengabdikan dirinya untuk proses pemurnian obat. Untungnya, kali ini, Xiao Yan tidak membuat kesalahan dalam memurnikan ramuan es. Dia hampir menyelesaikannya sekaligus dari awal hingga akhir. Sekarang, pil bundar telah menetes dan mengambang di tripod obat di depan Xiao Yan, langkah terakhir dari proses pil kehamilan juga akan segera berakhir. Ketika semuanya berjalan dengan baik, Xiao Yan terkejut. Pada saat yang sama, dia tidak berani memiliki kecerobohan sedikit pun di dalam hatinya. Semakin dia mencapai titik kritis ini, semakin dia harus menggertakkan giginya. Hanya ketika pil itu benar-benar selesai, Xiao Yan benar-benar bisa bersantai. Boom! Tiba-tiba, kabut putih naik ke langit lebih tinggi, dan ada ledakan guntur. Di dalam gua, Xiao Yan, yang telah duduk-duduk selama setengah tahun, akhirnya terbangun dengan santai pada saat ini. Senyum lelah muncul di pipi pucatnya, menekuk jarinya dan menjentikkan, dan Bei Wang muncul ke samping lagi. Dan Lei jatuh, Raja Utara keluar. Di sisi lain, Si Linyu, 4 keluarga. Keluarga Zuo, di ruangan gelap, cahaya putih lembut memancar dari mutiara malam di dinding, sehingga seluruh ruangan rahasia tidak terlihat begitu gelap. Pada saat ini, Zuo Lin, tuan kecil dari keluarga Zuo, duduk di sini dengan mata tertutup dan tangannya terikat untuk berkultivasi. Di ruang sekitarnya, ada energi surga dan bumi berbintik-bintik mengalir ke tubuhnya. Dengan pertumbuhan waktu, napas Zuolin juga meningkat secara bertahap, tetapi sekarang, jelas bahwa dia mendekati tahap selanjutnya dari pertarungan bintang 2. Bai Jia, ini juga merupakan ruang rahasia yang gelap, tetapi keluarga Bai dan putranya duduk di sini. Di depan mereka, ada batu kristal putih susu. Tak perlu dikatakan, batu kristal ini adalah batu spiritual, tetapi berbeda dari batu spiritual biasa, energi di batu spiritual ini lebih murni. Setelah lebih dari setengah tahun menelan dan memurnikan terus-menerus, cahaya pada batu roh tidak berubah secara signifikan. Ini saja sudah luar biasa. Dan batu roh ini adalah batu roh tingkat tinggi yang nyata. Saya khawatir batu roh dengan tingkat seperti itu tidak dapat diambil bahkan jika ditempatkan di 4 pintu utama. Melihat nafas ayah dan anak Bai Ying saat ini, kekuatan Bai Ying di tengah-tengah Dou di bintang 3 telah berhasil menembus ke tahap selanjutnya dari Dou di bintang 3. Bahkan kekuatan Bai Zhan telah mencapai tahap akhir dari Dou di bintang 2, bahkan Zuo Lin dari keluarga Bizuo. Adapun keluarga Sun Huos, Sun Jia, Today telah tertekan sejak kematian Sun Suo dan Sun Hansi. Keluarga Matahari, yang awalnya berada di peringkat bawah, telah menjadi bahan tertawaan di mulut banyak kekuatan. Pergi keluar akan menarik ejekan banyak orang, yang juga membuat keluarga Matahari sangat frustrasi. Dalam keluarga Sun saat ini, hanya orang tua dalam keluarga yang masih dapat mengambil alih kekuasaan dan mengendalikan orang-orang dalam keluarga. Adapun orang setengah baya dari generasi Sun Suo, mereka lemah dan sulit untuk meyakinkan publik, atau mereka tidak kompeten. Mereka memiliki kekuatan tetapi tidak dapat mengambil alih urusan keluarga. Adapun generasi muda keluarga, mereka lebih buruk dari satu sama lain. Keluarga Matahari hari ini seperti batu di tepi tebing. Ini goyah. Tampaknya itu bisa jatuh dari altar 4 keluarga kapan saja. Pada saat itu, ia tidak hanya akan kehilangan kejayaan dan reputasinya di masa lalu, tetapi juga dihantam oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga, keluarga Matahari telah membuat banyak musuh selama bertahun-tahun. Sekarang sangat sekarat, itu bisa dibayangkan di masa depan. Di Pegunungan Silin, menghadapi awan guntur besar yang tersembunyi di kabut putih tebal, Raja Utara tidak takut, dan tubuhnya yang ungu dan emas berdiri dengan bangga di antara langit dan bumi, membiarkan angin dingin menyapu guntur, dan tubuhnya berdiri.
Tetap, setiap pemboman dan Lei dibubarkan oleh tinju Raja Utara atau ditelan olehnya, namun, orang hanya merasa takut ketika mereka melihat boneka yang begitu kuat. Saya khawatir mereka tidak dapat menemukan yang kedua jika mereka melihat seluruh benua Yuanwu. Dan Lei bertahan selama hampir 2 hari, dan Xiaoyan telah mengambil kembali ramuan es yang ingin dia hindari dengan cincin pil kimia. Saat ini, dia diam-diam memperbaiki pil yang ditelan oleh tubuhnya di dalam gua. Dengan difusi bertahap kekuatan pil, napas Xiaoyan juga berangsur-angsur berbalik. Seminggu kemudian, setelah Xiaoyan menyempurnakan 3 pil tingkat ketiga berturut-turut, semua aspek tubuh Xiaoyan pulih ke puncak lagi. Dia bangkit perlahan dan merasakan semangat juang di tubuhnya lagi. Xiaoyan tersenyum dan menatap Beiwang yang telah kembali ke gua. Saat ini, setelah menelan semua dan Lei, kulit ungu dan emas di permukaan tubuh tampak jauh lebih murni. Warna gelap aslinya berangsur-angsur memudar, seperti mengalami transformasi yang lambat. Bang! Tiba-tiba, telapak tangan Xiaoyan berbalik dan memukul dada Beiwang dengan keras di depannya. Tiba-tiba, suara tumpul yang berat datang. Tubuh Beiwang tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah, dan kemudian dia berdiri diam dan tidak bergerak. Sebaliknya, Xiaoyan melangkah mundur dan mundur lebih dari 10 langkah, yang memaksanya untuk berhenti. Melihat telapak tangan kanannya yang bermata merah, Xiaoyan lebih terkejut. Pada saat yang sama, itu juga mengandung warna ekstasi. Dalam serangan barusan, Xiaoyan menggunakan setidaknya 30% dari kekuatan fisiknya, tetapi menurut hasil ini, saya khawatir kekuatan Raja Utara hari ini dekat dengan Kaisar Pertempuran Bintang 3. Hasilnya, bagaimana kita tidak membuat Xiaoyan gembira? Pertumbuhan kekuatan Beiwang tidak diragukan lagi berkontribusi pada kekuatan keseluruhan Xiaoyan. Dengan cara ini, hanya mengandalkan kekuatan Beiwang saat ini, saya khawatir tidak ada masalah untuk bertemu dengan Kaisar Petarung Bintang 3 biasa. Dengan boneka itu, saya khawatir itu adalah yang kuat di tengah-tengah Kaisar Pertempuran Bintang 3. Beiwang memiliki perjuangan yang kuat untuk melawannya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan, yang sangat bersemangat di dalam hatinya, menjadi tak terkatakan. Peningkatan kekuatan Beiwang memberi Xiaoyan lebih percaya diri saat menghadapi 4 gerbang utama di masa depan. Saya khawatir 4 gerbang utama tidak bisa memikirkannya. Pada awalnya, semi-kaisar kecil yang tidak diperhitungkan oleh mereka kini telah menjadi orang kuat yang dapat mengguncang kaisar yang bertarung. Mengambil kembali pikirannya, Xiaoyan membalikkan tangannya dan mengalihkan pandangannya ke botol giok di telapak tangannya. Di botol giok saat ini, ada pil biru es tergeletak di dalamnya. Meskipun ada isolasi botol giok, Xiaoyan masih merasakan napas yang sangat kuat dan dingin dari pil. Menghadapi napas itu, bahkan api aneh di tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Guo layak menjadi pil yang dapat menekan api aneh. Ramuan es ini benar-benar luar biasa. Xiaoyan tampak sedikit cerah di matanya dan berkata dengan terkejut. Selanjutnya, saatnya bersiap untuk melahap api yang berbeda. Segera setelah saya memikirkannya, senyum yang baru saja muncul di wajah Xiaoyan tidak bisa membantu menghilang secara bertahap dan berubah menjadi warna sedih. Haha, ayolah anak kecil, aku sudah berkali-kali memberitahumu bahwa apa yang harus datang akan datang. Jika kamu tidak ingin menyerah lagi, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu benar-benar ingin menjadi layak bagi saya, cobalah untuk mengkultivasi diri sendiri dan menjadi generasi yang kuat. Bahkan jika saya mengambil hidup ini, saya merasa itu sepadan. Tubuh Xiaoyan berangsur-angsur muncul. Dia menepuk bahu Xiaoyan dengan satu tangan. Mata tuanya menyapu botol giok di tangan Xiaoyan. Matanya terlihat bebas dan santai, juga seperti tidak mau menyerah. Sehari kemudian, di dalam gua, Xiaoyan menyingkirkan tripod obat. Tiba-tiba, Xiaoyan ditinggalkan sendirian di ruang gua yang begitu besar. Ruang ini tidak bisa membantu tetapi menjadi kosong. Ho, bibirnya terbuka dengan lembut, Xiaoyan perlahan menghela nafas, dan kemudian matanya yang tertutup terbuka lagi. Di kedalaman matanya, cahaya tajam melintas. Segera, di depan Xiaoyan, kekosongan itu sedikit terdistorsi, dan sosok Gu Yu juga muncul. Hehe, apakah kamu sudah memulihkan puncakmu? Gu Anda membelai jenggotnya dengan satu tangan, melirik Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Ya, Xiaoyan mengangguk. Setelah beberapa kali memurnikan obat, sekarang,
kekuatannya tidak hanya dikonsolidasikan sepenuhnya pada tahap selanjutnya dari Kaisar setengah bintang 6, tetapi juga napas di tubuhnya menjadi lebih tebal. Setelah pulih siang dan malam, Xiaoyan telah mendapatkan kembali kondisi puncaknya lagi, yang menunjukkan bahwa Xiaoyan saat ini dapat mulai menelan api pemurnian dan kimia yang berbeda. Tenggorokannya sedikit berguling, dan Xiaoyan memiliki perasaan kompleks yang tak terkatakan di dalam hatinya. Hehe, ya, sekarang semuanya sudah siap, saatnya untukku. Gu Kamu tersenyum dingin dan duduk di depan Xiaoyan. Tiba-tiba, dia hanya mendengar kepulan. Api putih hutan menyala di tubuh Gu Yu. Kali ini berbeda dari biasanya. Di bawah pembakaran api yang berbeda, nyala api berada di tengah. Tubuh padat asli Gu Yu secara bertahap melemah, dan jiwanya, tampaknya terbakar secara bertahap. Melihat adegan ini, hati Xiaoyan tidak bisa menahan ketegangan. Melihat ini, Gu Yu sudah membakar sumber jiwanya. Setelah sumber jiwanya terbakar, karakteristik kekerasan api dingin roh tulang akan sepenuhnya ditampilkan. Pada saat itu, kecuali Xiaoyan dapat menelannya dan memperbaikinya, tidak hanya Xiaoyan yang tidak dapat lepas dari lautan api, tetapi juga seluruh pegunungan Silin akan hancur. Wah, dalam 1/4 jam, jiwaku akan terbakar habis. Pada saat itu, api dingin roh tulang akan kehilangan kendali. Semuanya setelah itu tergantung pada dirimu sendiri. Gu Yu, duduk di tengah api, tersenyum pada Xiaoyan. Kata-kata di mulutnya terdengar di telinga Xiaoyan, yang membuat mata Xiaoyan merah. Gu Yu tertawa dan berkata, "Bocah bau, lelaki besar selalu menangis. Daripada sedih di sini, lebih baik membuat persiapan psikologis. Lagi pula, saya hanya bisa berdiri dan menonton apakah Anda bisa menelan roh tulang, api dingin atau tidak." Tawa Gu Yu jatuh. Tiba-tiba, nyala api yang mengamuk di tubuhnya menjadi lebih ganas pada saat ini, dan Xiaoyan juga mengambil kembali emosinya, mencoba menenangkan dirinya, dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan suasana hatinya, untuk memastikan bahwa tidak akan ada kecelakaan, dalam proses menelan api yang berbeda. Dengan stabilisasi bertahap pernapasan hidung Xiaoyan, semua pikiran di hatinya dibuang oleh Xiaoyan. Sebelum 1/4 jam, status Xiaoyan telah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. 1/4 jam, waktunya. Bang! Suara tumpul datang dari api aneh, dan api putih hutan tiba-tiba menjadi ganas. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat memenuhi seluruh gua, yang disebut suhu tinggi yang mengerikan. Tanpa diduga, dinding gua secara paksa meleleh menjadi genangan magma, membawa suhu tinggi yang mengerikan, dan secara bertahap menyebar. Pada saat yang sama, bahkan puncak salju di luar, juga sangat terpengaruh. Puncak salju tempat Xiaoyan berada telah mengumpulkan 100 tahun salju putih, yang meleleh dengan cepat di bawah suhu tinggi yang mengerikan dari api dingin roh tulang. Namun, setelah lebih dari selusin napas, semua salju yang terkumpul di seluruh puncak salju telah mencair, bahkan di beberapa puncak salju di dekatnya. Dunia luar masih seperti ini. Suhu di dalam gua secara alami lebih tinggi dan mengerikan. Untungnya, Xiaoyan memiliki badan proteksi kebakaran yang berbeda. Sementara nyala api yang indah membungkus tubuhnya, dia menahan api dingin roh tulang di sekitar tubuhnya. Itu tidak akan ditelan oleh api dingin roh tulang dalam waktu singkat. Namun, jika Xiaoyan acuh tak acuh seperti ini, sulit untuk mengatakan hasilnya. Di gua yang begitu besar, dengan penyebaran api dingin roh tulang secara bertahap, nyala api putih hutan seperti gelombang yang naik, menyebar ke 4 dinding gua. Gunung meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dari dalam keluar. Saat ini, Xiaoyan juga mengangkat matanya yang gelap dan menatap api di depannya, sebuah bola api putih moris seukuran bola basket, yang juga merupakan sumber api dingin roh tulang. Menatap tubuh api dingin roh tulang di depannya, Xiaoyan melambaikan tangannya yang besar, dan api aneh menyembur keluar dari telapak tangannya, jadi dia ingin membungkusnya. His, his. Tapi ketika api aneh di telapak tangan Xiaoyan hampir mendekati api dingin roh tulang, api Xiaoyan dengan cepat padam di luar kendali. Xiaoyan terkejut, dan kemudian dia bereaksi. Apinya yang berbeda hanyalah bola api untuk asal-usul api dingin roh tulang. Di hadapan yang terakhir, api Xiaoyan dapat mendukung pembakaran, yang bagus. Tidak mungkin menggunakannya untuk memurnikan api dingin roh tulang. Sial, aku lupa tunggul ini. Api yang berbeda. Sebagai kaisar dalam api biasa tidak memiliki kualifikasi untuk membakar di depannya. Bahkan dalam api yang berbeda,
itu juga membedakan statusnya dengan kekuatan. Api putra Xiaoyan tidak bisa bersaing dengan api dingin roh tulang sebagai Noumenon. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Xiaoyan menggigit giginya, dan api yang berbeda hanya bisa digunakan untuk melawan paling banyak. Maka tugas menelan api dingin dari pemurnian roh tulang hanya bisa diselesaikan oleh Xiaoyan sendiri. Tentu saja, dalam proses ini, efektivitas ramuan es secara alami sangat diperlukan. Resolusi gambar yang kuat, Kai. Tubuh Xiaoyan terkejut saat jantungnya meledak. Kekuatannya yang kuat segera menghantam seluruh tubuhnya. Selain casting bayangan virtual, ia secara alami dapat diterapkan pada Noumenon, tetapi tidak ada efek mengabaikan rasa sakit. Kekuatan tekad gambar sangat kuat untuk berkah kekuatan fisik. Setelah mengerahkan tekad gambar kekuatan, kualitas keseluruhan tubuh fisik Xiaoyan dari dalam keluar akan ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara ini, Xiaoyan secara alami akan mampu menahan erosi api dingin roh tulang di tubuh. Setelah menyelesaikan ini, Xiaoyan perlahan menghela nafas dan menatap api ganas di depannya. Dia mengambil mulut besar dan tiba-tiba hisapan melonjak di mulutnya. Tanpa diduga, dia menelan sumber api dingin roh tulang ke dalam tubuhnya. Begitu api dingin roh tulang memasuki tubuh Xiaoyan, itu segera meletus menjadi suhu tinggi yang sangat mengerikan. Di bawah suhu yang begitu tinggi, meskipun Xiaoyan telah mengerahkan citra kekuatannya dan dikombinasikan dengan perlindungan api yang berbeda, sulit untuk menahan kekuatan api dingin roh tulang. Segera, suhu yang sangat panas secara bertahap menyebar di tubuh Xiaoyan, dan organ-organ internal dan meridian yang dibungkus oleh pertempuran Qi secara bertahap ditutupi oleh lapisan es dingin. Karakteristik api dingin roh tulang tidak hanya akan melepaskan suhu tinggi, tetapi juga benar-benar membekukan satu sama lain. Meskipun es dingin terlihat sangat dingin, suhu yang dipancarkan darinya sangat mengerikan. Di bawah es, organ internal dan meridian Xiaoyan berangsur-angsur menjadi panas dan nyeri. Wajah Xiaoyan yang awalnya tenang tiba-tiba berubah pada saat pecahnya api dingin roh tulang. Namun, untungnya, dengan pikiran Xiaoyan yang ulet dan teguh, dia akhirnya berhasil menahan rasa sakit yang parah. Namun demikian, wajah monyet Xiaoyan juga menjadi merah. Xiaoyan terpaksa menstabilkan pikirannya, dan pikirannya bergerak. Dalam topan di tubuhnya, semangat juang yang melonjak segera tersapu, menunjukkan potensi jerat langit dan bumi, dikelilingi oleh api dingin roh tulang yang dihancurkan dengan ceroboh di meridian saat ini. Sebagai api asli, kekuatan api dingin roh tulang secara alami tidak sebanding dengan api sub biasa. Di hadapan pengepungan sengit Xiaoyan, api dingin roh tulang juga membuat pertahanan independen. Api menderu memenuhi pengepungan Xiaoyan tanpa menghindar, dan suhu tinggi yang mengerikan menyebar. Meridian Xiaoyan dengan cepat terbungkus oleh es dingin. Semangat juang yang melonjak juga ditentang oleh es dingin, yang membuat Xiaoyan membuang banyak kekuatan. Baru saat itulah dia mengeluarkan es dingin, tapi kemudian api dingin roh tulang menyerbu masuk dan menghancurkan semangat juang Xiaoyan. Tiba-tiba, semangat juang hancur, dan rasa sakit yang merobek menyembur keluar dari tubuh dengan cepat, yang membuat Xiaoyan hampir merasakan sakit. Dia harus melakukan yang terbaik untuk mendorong semangat juang dalam topan dan terus bergegas menuju api putih hutan. Di bawah rasa sakit yang tajam ini, daging dan darah Xiaoyan menjadi merah dari dalam keluar, dan seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar hebat. Namun, dengan berlalunya waktu, tubuh gemetar Xiaoyan berangsur-angsur stabil. Api dingin roh tulang dihancurkan oleh kegilaan marah Xiaoyan, dan untuk sementara berhenti menyebar. Pada saat inilah Xiaoyan, yang matanya tertutup, tiba-tiba membuka matanya. Begitu telapak tangannya dibalik, satu botol giok jatuh ke tangannya. Xiaoyan tidak ragu untuk mencubit dan meledakkannya. Kemudian, ramuan es muncul di telapak tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat ramuan es masuk, itu berubah menjadi energi dingin dan dengan cepat terintegrasi ke dalam tubuh di sepanjang tenggorokan Xiaoyan. Kemudian, waktu ramuan dingin menyebar dengan cepat di tubuh Xiaoyan. Kemanapun dia lewat, api dingin roh tulang yang memancarkan kekuatan dengan cepat menghilang dan menyebar ke api putih mori di seluruh tubuh Xiaoyan. Namun, dalam waktu video pendek, dia ditekan kembali ke topan di perut bagian bawah Xiaoyan oleh es lingdan. Melihat adegan ini, Xiaoyan sangat gembira. Ramuan es itu benar-benar ajaib. Api dingin roh tulang tidak berdaya di tubuhnya, tetapi dia tidak berpikir hanya ramuan ini yang menunjukkan kekuatan luar biasa.
Ramuan es benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dalam siklon, ramuan es terus-menerus memancarkan kekuatan besar, membentuk lapisan penghalang energi biru es yang hampir padat, dengan kuat menutupi api dingin roh tulang, dan kekuatan kuat terus-menerus mendekati api dingin roh tulang, seolah-olah untuk memadamkannya. Namun, di hadapan ramuan es yang begitu mendominasi, asal-usul api dingin roh tulang tampak marah. Cahaya api putih hutan tiba-tiba menyala dengan hebat, dan bau kehancuran yang mengerikan terus-menerus dipancarkan darinya. Saat kekuatan obat dari ramuan es mendekat, api aneh yang mengamuk keluar dari api dingin roh tulang, bakar obat yang mendekat dalam sekejap. Setelah membakar semua obat, api dingin roh tulang menyerbu penghalang energi biru es seperti bambu yang patah, seolah-olah menembusnya dalam satu gerakan. Kemunculan tiba-tiba dari adegan ini juga mengejutkan hati Xiaoyan, dengan cepat mengerahkan semangat juang di tubuhnya, dan ingin maju ke depan untuk meminta dukungan. Namun, kekhawatiran Xiaoyan jelas berlebihan. Menghadapi serangan balik yang tiba-tiba dari api yang berbeda, ramuan es juga mengirimkan semburan cahaya terang. Pada saat yang sama, obat yang sama mengerikannya juga tersapu keluar dan dengan cepat disuntikkan ke penghalang energi biru es. Kemudian saat berikutnya, sumber api dingin roh tulang bertabrakan dengan penghalang energi itu. Sesaat tabrakan membuat beberapa retakan muncul di penghalang biru es, dan pada saat yang sama, momentum api dingin roh tulang yang menyala juga membusuk dengan cepat. Keduanya terbagi dalam satu sentuhan. Kali ini, mereka dibagi rata. Tetapi pada saat berikutnya, penghalang es biru yang baru saja muncul retakan tiba-tiba menyusut dengan cepat, dan retakan di atasnya juga pulih dalam sekejap, dan cahaya biru es lebih dalam. Tepat ketika api dingin roh tulang hendak membebaskan diri, penghalang biru es dengan cepat membungkus penampilan kelompok api putih Sen dan memblokir semua energi panas. Dalam waktu singkat, api dingin roh tulang mungkin sulit untuk dilepaskan dari penghalang ini. Untuk sesaat, semua napas panas di tubuh Xiaoyan dimusnahkan. Xiaoyan juga mengambil kesempatan ini untuk dengan cepat memobilisasi api yang berbeda dalam topan di tubuhnya, mengelilingi api dingin roh tulang yang untuk sementara kehilangan perlawanan saat ini, dan dengan cepat berubah menjadi tripod obat api. Nyala api yang indah naik dan disempurnakan dengan gila-gilaan. Sekarang api dingin roh tulang telah kehilangan kekuatan perlawanan. Yang perlu dilakukan Xiaoyan sekarang adalah menghapus semua kesadaran api dingin roh tulang itu sendiri, dan kemudian menanamkan merek jiwanya sendiri. Selain itu, pemurnian dan fusi terintegrasi dengan semua api yang berbeda di tubuhnya. Selama titik ini tercapai, proses menelan api yang berbeda benar-benar selesai. Kekuatan jiwa besar milik dukun tingkat ketiga menyerbu keluar pada saat ini, melewati penghalang energi, seperti mata bor yang tak terlihat, langsung ke sumber api dingin roh tulang. Proses ini sederhana untuk dikatakan, tetapi jika dilakukan, ia memiliki kesulitan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Kekuatan jiwa murni harus pergi ke tempat terdalam melalui asal api dingin roh tulang. Dalam proses ini, kekuatan jiwa Xiaoyan harus menanggung pembakaran api dingin roh tulang yang kejam, mengikis inti asal api dingin roh tulang, dan menghapus jejak kesadaran itu. Jika ada niat untuk mundur, semua pencapaian sebelumnya akan sia-sia. Proses ini lambat dan lama, tetapi untungnya, asal-usul api dingin roh tulang telah ditekan oleh kekuatan es Lingdan, dan kekuatannya telah banyak melemah. Meski prosesnya masih menyakitkan, Xiaoyan bisa menanggungnya dengan ketangguhannya. Erosi berlangsung sangat lambat, tetapi Xiaoyan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, api yang berbeda adalah hal yang paling merusak di dunia. Jika Anda ingin mengendalikan api yang berbeda tanpa membayar harga, bagaimana Anda bisa mendapatkannya? Memberi dan menerima saling seimbang. Terlebih lagi, mencari kekayaan dan risiko dan menangani kebakaran yang berbeda adalah hal yang berbahaya. Waktu, dalam erosi yang membosankan ini, perlahan berlalu, dan Xiaoyan, seperti seorang biksu tua, sama sekali tidak tergerak oleh hal-hal asing, memadatkan pikirannya, dan mengalihkan semua perhatiannya ke dalam nyala api putih gelap. Erosi lambat seperti itu berlangsung selama sebulan, dan wajah Xiaoyan menjadi semakin pucat, alisnya berkerut, dan keringat berangsur-angsur muncul di dahinya. Melihat api dingin roh tulang di topan, sekarang, api putih hutan juga berangsur-angsur menjadi tenang, tanpa yang pertama sangat keras, yang menunjukkan bahwa jejak kesadaran di dalam api dingin roh tulang sedang dikonsumsi secara bertahap. Sampai beberapa saat, di tubuh Xiaoyan, di dalam api putih hutan di dalam angin topan, tiba-tiba terdengar suara klik kecil. Dengan suara itu,
pikiran tenang Xiaoyan juga melonjak. Melihat ke dalam, Xiaoyan dengan cepat melihat api dingin roh tulang di topan. Saat ini, api dingin roh tulang dibungkus oleh sisa obat di ramuan es dan digantung di topan. Cahaya api putih hutan itu hangat dan damai. Awalnya penuh dengan api dingin roh tulang yang agresif dan merusak. Setelah erosi Xiaoyan untuk waktu yang lama, benang kesadaran itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Sekarang kelompok ini memperkirakan bahwa Anda kedinginan, seperti bayi yang baru lahir, dan tidak memiliki agresi. Akhirnya berhasil. Melihat adegan ini, Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan senyum santai di pipinya yang pucat. Untuk menunggu saat ini, dia menghabiskan hampir sepertiga dari kekuatan jiwanya dalam nyala api ini. Jika dia tidak berhasil lagi, Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Selanjutnya, saatnya untuk memperbaiki dan mengintegrasikan. Dengan senyum di hatinya, Xiaoyan berkonsentrasi lagi dan berpikir sedikit. Kekuatan jiwa besar melonjak keluar lagi, membungkus api dingin roh tulang yang telah kehilangan kendali ramuan es, dan perlahan-lahan memindahkannya ke rute metode pembakaran dan beroperasi dengan tenang. Memurnikan api dingin roh tulang tanpa kesadaran perlawanan jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Ini mungkin karena tubuh telah dibakar oleh api sialan untuk waktu yang lama, dan Xiaoyan telah beradaptasi dengan suhu yang dipancarkan oleh orang ini, tetapi untungnya, proses pemurnian ini sangat lancar. Tentu saja, pengembalian yang mulus itu mulus, tetapi memiliki satu kesamaan dengan erosi kesadaran peradangan jantung yang jatuh, yaitu, masih sangat lambat. Ini sangat lambat sehingga bahkan membuat orang merasa seperti pingsan. Tapi untungnya, tidak peduli seberapa buruk kecepatan lambatnya, setidaknya akan selalu mencapai akhir. Ini cukup bagi Xiaoyan untuk mematuhinya dengan hati-hati. Ketika api dingin roh tulang berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan, kegembiraan perlahan keluar dari lubuk hatinya, membuat wajah Qing Jun yang terakhir penuh dengan senyum bahagia. Melihat ke dalam, Xiaoyan melihat api dingin roh tulang yang mengalir dengan tenang di meridian saat ini. Hati Xiaoyan lebih bahagia. Sekarang api dingin roh tulang telah disempurnakan. Selanjutnya, saatnya untuk berintegrasi. Selama api dingin roh tulang itu sendiri terintegrasi dengan gambar api yang berbeda di tubuh Xiaoyan, kedua kekuatan itu menyatu satu sama lain, dan kekuatan Xiaoyan dapat ditingkatkan pada saat itu. Api dingin roh tulang yang halus seperti bayi yang baik di meridian Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan bergerak dengan pikirannya. Namun, keberadaan seperti ini saja tidak bisa membuat Xiaoyan benar-benar memanipulasinya. Lagi pula, sebelum api dingin roh tulang sepenuhnya terintegrasi dengan api yang berbeda di tubuh Xiaoyan, ini masih dua kekuatan, bahkan jika itu dapat digerakkan seperti lengan, itu akan sangat merepotkan dalam semua aspek. Apalagi jika tidak hati-hati, belum tentu akan ada risiko serangan balik yang berbeda. Xiaoyan tidak berani gegabah tentang ini. Di meridian yang jernih dan luas, nyala api putih hutan melonjak seperti air pasang. Pikiran Xiaoyan mengendalikan nyala api dan perlahan mengalir di sepanjang meridian. Setelah siklus berulang selama beberapa minggu, secara bertahap mengalir melalui meridian dan mengalir ke pusaran udara kosong. Di tengah topan, di ruang topan, ada api kecil yang indah bersinar dari waktu ke waktu, tanpa sadar melepaskan tekanan samar, yang tampaknya cukup tahan terhadap intrusi api dingin roh tulang. Pikiran Xiaoyan bergerak dan menekan nyala api yang indah, tetapi api dingin roh tulang di sisi lain berubah tak terkendali. Seperti kiri dan kanan mendidih membuat Xiaoyan beberapa terpisah dan kurangnya keterampilan. Meskipun kekuatan jiwa telah dicurahkan, kedua nyala api itu tidak mau tenang sama sekali. Api timbal balik juga naik lebih tinggi dan lebih tinggi pada akhirnya, bahkan Xiaoyan agak sulit dikendalikan. Melihat adegan seperti itu, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tercengang. Bagaimana bisa terlihat seperti dua wanita pemarah yang berdebat tentang status mereka? Mereka tidak ingin membiarkan siapapun. Tampaknya Xiaoyan tidak memiliki hak untuk berbicara di ruang topan ini. Hanya mereka berdua. Dengan desahan tak berdaya, Xiaoyan tidak akan lagi memberikan dua kelompok api kesempatan untuk melanjutkan. Lagi pula, jika ditunda untuk waktu yang lama, Xiaoyan juga khawatir apakah api dingin roh tulang akan tiba-tiba kehilangan kendali. Karena itu, dia harus memanfaatkan sekarang dan memanfaatkan waktu untuk sepenuhnya mengintegrasikan dua kelompok api yang berbeda. Ketika pikiranku bergerak, semangat juang yang kuat menyembur keluar dari ruang topan. Setelah berputar-putar di sepanjang rute latihan membakar Jue,
Saya menuangkannya dengan hati-hati ke dalam topan dan berdiri di antara dua api seperti batas. Sekarang, beri aku integrasi. Dia menarik napas keras. Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu. Sebuah perintah dikeluarkan dari lubuk hatinya. Dengan dikeluarkannya perintah ini, sebuah film cahaya pertempuran roh yang kuat segera ditutupi pada dua api yang berbeda, masing-masing membungkus dua api yang berbeda, dan secara paksa menekan momentum kedua api yang memanjat. Kemudian, di bawah kendali pikiran Xiao Yan, kedua api yang dibungkus oleh roh mendekat perlahan, dan akhirnya saling bertabrakan. Ledakan. Meskipun ada isolasi sengit antara dua api, ketika mereka bertabrakan satu sama lain, mereka sudah membuat suara yang dalam dan keras, dan suhu panas juga naik dengan cepat di Xiao Yan. Dalam menghadapi situasi seperti itu, Xiao Yan tenang. Dia sudah memperkirakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Xiao Yan, yang telah menelan beberapa api yang berbeda, tidak bisa lebih akrab dengan proses ini. Dengan hati-hati mengendalikan semangat juang, Xiao Yan mencoba mengisolasi sebagian besar dari dua api, dan kemudian mendekat perlahan dan menyentuhnya secara bertahap. Namun, meskipun gerakan Xiao Yan sangat kecil sehingga sulit untuk dideteksi oleh mata telanjang, dua api yang berbeda yang begitu dekat itu masih berguling dengan hebat, membakar, menggigit, berliku dan saling berguling. Akhirnya, itu seperti membandingkan satu sama lain, terus-menerus melepaskan suhu tinggi yang panas. Melihat model itu, seperti jika Anda tidak membandingkan satu sama lain, Anda tidak akan pernah berhenti. Namun, seiring waktu, jika Anda dapat menjelajahinya dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa nyala api yang saling bersentuhan di antara kedua nyala api itu secara bertahap menyatu. Kedua nyala api itu seperti dua jenderal yang mencintai perang. Mereka tidak saling mengenal. Kedua api secara bertahap bergabung di bawah sentuhan waktu yang lama. Dalam hal ini, hati Xiao Yan bersemangat dan gugup, tetapi dia menenangkan pikirannya dan menunggu dengan sabar untuk pencampuran dua api. Dalam siklon, semangat juang besar dan murni yang kuat terus disuntikkan ke dalam dua api, mencoba untuk menjaga keseimbangan dua api, sehingga mereka tidak akan meledak atau menghentikan tabrakan dan pencampuran. Waktu mengalir dengan cepat dalam fusi yang begitu lambat. Tak terlihat, bahkan Xiao Yan sendiri lupa akan keberadaan waktu. Dia menatap kedua api yang perlahan menyatu dalam topan. Di dunia luar, di dasar gunung berapi, 4 orang yang tertutup di kedalaman magma juga bangun satu persatu. Boom! Seluruh pegunungan Silin diselimuti awan gelap yang gelap dan pekat. Gunturnya sangat besar dan momentumnya luar biasa. Bahkan beberapa orang kuat di daerah Silin juga menemukan situasi di sini. Pada saat itu, manusia kuat di wilayah Silin tidak bisa menahan diri untuk tidak mendidih, dan kelainan di pegunungan Silin menyebar dengan cepat. Keberadaan awan gelap ini berlangsung selama seminggu penuh. Selama periode ini, banyak orang kuat di wilayah Silin melihat bahwa ada sosok manusia yang berkedip-kedip di langit pegunungan Silin yang dalam dan bertabrakan dengan guntur yang mengejutkan yang jatuh di awan guntur. Meskipun mereka jauh, mereka masih merasakan kekuatan teroris dari guntur. Ini, perampokan kekaisaran. Warcraft melintasi perampokan kaisar. Dikatakan bahwa ada 3 Warcraft yang kuat di kedalaman pegunungan Silin. Mereka bertanggung jawab atas semua Warcraft di pegunungan Silin. Lihatlah perampokan kekaisaran, apakah salah satu dari mereka yang melintasi perampokan kekaisaran? Segera, kisah Warcraft melintasi perampokan kaisar di pegunungan Silin menyebar di wilayah Silin. Jika cerita tentang pegunungan Silin diletakkan di masa lalu, keempat keluarga akan acuh tak acuh. Hanya saja kali ini, mereka sangat berhati-hati. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa perampokan kaisar telah berlangsung selama seminggu, para pemimpin senior dari 4 keluarga itu segera bungkam. Alasannya bukan karena mereka tidak punya tindakan. Sebaliknya, mereka diam-diam mengirim orang untuk menyelinap ke pegunungan Silin untuk menjelajahi situasi. Pada akhirnya, para pemimpin teratas dari 4 keluarga mendapat jawaban bahwa ada 4 bintang 9 dan setengah kaisar Warcraft pada saat yang sama di kedalaman pegunungan Silin. Ketika orang-orang kuat yang mereka kirim menemukan satu sama lain, pihak lain telah menjadi kaisar, dan bahkan hampir menemukan orang-orang dari 4 keluarga. Keempat orang itu melintasi perampokan pada saat yang sama dan mengubah Qi menjadi kaisar, yang mau tidak mau membuat keempat keluarga jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. 4 orang melintasi perampokan pada saat yang bersamaan. Apakah benar-benar ada kebetulan seperti itu di dunia? Kuncinya masih di tempat yang sama, yang paling mencurigakan di hati orang.
Apakah karena Xiaoyan? Begitu ide ini dimunculkan, keempat keluarga itu langsung menjadi gelisah. Mereka semua tahu bahwa Xiaoyan, sebagai penyuling obat kelas 3, tidak akan memiliki tekanan untuk menyempurnakan pil kekaisaran seperti pil perampokan kaisar. Jika Xiaoyan menukar pil perampokan kaisar dengan Warcraft tingkat tinggi di Pegunungan Silin, masuk akal jika keempat orang itu menerobos argumen melawan kaisar pada saat yang sama. Tidak heran Xiaoyan menghilang selama lebih dari 2 tahun. Ternyata dia bersembunyi di Pegunungan Silin. Dengan Warcraft Pegunungan Silin sebagai penutup, bahkan manusia yang kuat pun tidak berani masuk lebih dalam. Secara alami, tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Bersikaplah cerdas dan berpikir kami tidak akan menemukanmu. Namun, meskipun orang-orang dari 4 keluarga memikirkan hal ini, mereka belum mulai. Keempat keluarga itu berdiri diam dan menunggu dalam diam untuk hari ketika naga muda mereka keluar dari kepompong mereka. Waktu, dalam perpaduan yang membosankan ini, perlahan berlalu, tubuh Xiaoyan seperti patung. Bahkan nafasnya menyatu dengan tubuhnya. Jika bukan karena sesekali bernapas di antara hidungnya, saya khawatir ada orang yang akan menganggapnya sebagai orang mati. Tanpa sadar, 1 tahun lagi, di dalam gua, fusi api yang berbeda dalam topan di tubuh Xiaoyan juga secara bertahap akan segera berakhir. Sekarang, dapat dilihat bahwa pada awalnya ada 2 kelompok api dengan warna berbeda, tetapi sekarang semuanya menyatu. Di tengah 2 kelompok api, sekelompok api putih dibungkus dengan warna-warna indah, naik perlahan, dan bau dari mereka, ini lebih kuat daripada api putih hutan dan api cantik di sebelahnya. Saya tidak tahu berapa banyak. Pada saat ini, napas di tubuh Xiaoyan akhirnya berfluktuasi. Energi yang kuat terpancar dari api fusi di tengah topan dan secara bertahap memenuhi seluruh ruang topan Xiaoyan. Akhirnya, itu mengalir ke meridian, mengikuti rute keterampilan formula pembakaran Xiaoyan, dan kemudian kembali ke ruang topan lagi setelah seminggu. Kekuatan nyata Xiaoyan secara bertahap ditingkatkan dalam siklus pemurnian tanpa akhir ini. Kekuatan periode selanjutnya dari bintang 6 dan setengah kaisar meningkat dengan cepat. Segera, napas Xiaoyan telah mencapai puncak periode bintang 6 dan setengah kaisar selanjutnya, dan bahkan tidak ada perasaan untuk berhenti. Dia menerobos kaisar bintang 7 dan setengah dan mengejar 8 bintang dalam satu gerakan. 3 bulan kemudian, napas Xiaoyan telah mencapai pertengahan bintang 9 dan setengah kaisar. Namun, terburu-buru, tanpa sadar, api aneh di tubuh Xiaoyan akhirnya kembali tenang. Api dingin roh tulang dan api aneh yang indah itu akhirnya menyelesaikan integrasi. Pada saat ini, napas energi yang lebih besar tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan. Setengah tahun kemudian, kekuatan Xiaoyan mencapai puncak dari bintang 9 setengah kaisar, dan akhirnya menerobos ke kaisar yang bertarung. Semua ini tampak begitu mulus. Dapat dikatakan bahwa itu datang secara alami tanpa jeda. Kekurangannya proses ini agak lama. Namun, setelah lama menunggu, kekuatan Xiaoyan juga nyata. Aku hanya tidak tahu apa yang akan terjadi jika ide Xiaoyan diperkenalkan ke telinga orang lain. Anda tahu, dibutuhkan lebih dari 10 tahun bagi orang-orang dengan bakat bagus untuk menerobos kaisar bintang 6,5 untuk melawan kaisar. Orang dengan bakat yang buruk belum tentu selama ratusan tahun. Sebaliknya, Xiaoyan telah menembus kaisar bintang 6,5 untuk melawan kaisar dalam satu gerakan dalam beberapa tahun terakhir. Ini sebenarnya tidak puas. Bagaimana orang lain bisa menghadapi ide ini? Namun, yang lebih tak terbayangkan adalah bahwa meskipun kekuatannya telah mencapai kelas kaisar yang bertarung, energi besar yang keluar dari tubuh Xiaoyan belum berhenti. Dengan kata lain, kekuatan Xiaoyan masih memiliki ruang untuk perbaikan. Tapi itu juga pada saat ini, puluhan ribu mil jauhnya, di suatu tempat di tengah, di ruang misterius yang gelap, beberapa sosok berdiri berserakan. Di tengah ruang ini, berdiri sebuah cermin. Alasan mengapa itu adalah cermin karena penampilannya sama dengan cermin biasa, tetapi beberapa kali lebih besar dari itu. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa cermin ini, yang seharusnya halus dan memantulkan cahaya, tidak normal dan tampak sangat gelap dan dalam. Di ruang misterius yang gelap, beberapa bayangan manusia berdiri di dalamnya. Pada saat ini, dikelilingi oleh pusat orang adalah cermin besar, tetapi tidak seperti cermin biasa. Cermin ini terlihat sangat gelap. Pada bingkai cermin, ada banyak rune misterius yang tidak dapat dipahami orang.
Tak terlihat, Anda dapat melihat beberapa darah merah seperti cahaya pada mereka. Mereka berkedip dari waktu ke waktu pada rune itu, yang terlihat cukup aneh. Di bagian belakang, cermin itu juga diisi dengan rune aneh. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di tengah belakang cermin ada 3 pola misterius. Ketiga pola itu tidak dapat dipisahkan, yang tampaknya menjadi satu kesatuan. Di sekitar ketiga pola ini, masih ada area kosong tanpa menggambarkan apapun. Saya tidak tahu apakah orang yang menciptakan cermin ini tidak punya waktu untuk menggambarkannya atau sengaja menyimpannya seperti ini. Pada saat ini, salah satu dari 3 pola memancarkan cahaya redup, berkedip dan berdetak perlahan. Adapun 2 di sebelahnya, mungkin berkedip, tetapi redup karena beberapa alasan. Kali ini, kamu harus menemukan kuncinya. Jika kamu tidak dapat menemukannya, kamu tidak dapat meninggalkan bencana lagi. Tiba-tiba, dalam kegelapan, datanglah ucapan yang sangat suram dan luar biasa. Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir gemetar. Hanya 2 orang kuat semi kekaisaran di lapangan yang merayap ketakutan, berlutut di tanah tanpa mengangkat kepala, dan tubuh mereka gemetar. Pergi dan ambil kuncinya kembali. Saya jamin Anda tidak akan pernah khawatir lagi. Suara suram dari kata-kata itu datang lagi, dan hati 2 orang kuat semi kekaisaran tiba-tiba gembira. Seperti biasa, mereka seperti kutu. Tidak ada yang akan memandang rendah mereka. Sekarang mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berbalik. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Suara itu bersemangat dan mengucapkan terima kasih. Segera setelah itu, cahaya hitam tiba-tiba keluar dari kegelapan di belakang orang-orang, seperti panah, dan segera menghilang ke cermin besar. Kemudian, dengan injeksi cahaya hitam ini, cermin gelap tiba-tiba berputar, tetapi setelah beberapa napas, isapan samar menyembur keluar darinya, membuat kekosongan di depannya sedikit bengkok. Saat ini, kedua orang kuat semi kekaisaran juga perlahan naik dan saling memandang. Kemudian, sebelum mereka sampai ke cermin, salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berambut abu-abu, dengan hati-hati melihat ke cermin di depan mereka, dan langsung berpikir. Dalam benaknya, dia memisahkan gumpalan kekuatan jiwa dan memasukkannya ke dalam cermin di depannya. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu sedikit mengernyit, dan sentuhan rasa sakit muncul di antara alisnya. Gumpalan kekuatan jiwa yang baru saja disuntikkannya ditelan secara paksa oleh cermin di depannya. Kamu tidak bisa mengukur kekuatanmu. Kamu ingin melihat akhirnya. Seorang pria berpakaian hitam berdiri di sebelahnya tiba-tiba membuka mulutnya, dan kata-katanya penuh dengan penghinaan. Mendengar ini, tubuh 2 orang kuat semi kekaisaran tidak bisa menahan gemetar lagi. Kecuali mereka berdua, sisanya adalah orang-orang kuat, yang tidak mampu mereka beli. Tentu saja, mungkin baru sekarang. Ketika mereka kembali, itu mungkin tidak pasti. Dengan visi di hati mereka, kedua lelaki tua itu mengalihkan pandangan mereka dan jatuh ke cermin di depan mereka. Setelah sedikit keraguan di hati mereka, mereka melompat ke ruang terdistorsi seperti lubang hitam di depan mereka. Melihat ke belakang, lihatlah wilayah barat, pegunungan dan Gua Silin. Saat ini, Xiao Yan masih tenggelam dalam kultivasi yang lama. Di puncak gunung, secara umum, perampokan kekaisaran seharusnya sudah muncul sejak lama. Namun, karena jalan promosi Xiao Yan belum berhenti, waktu perampokan kekaisaran telah tertunda. Namun, ini tidak berarti bahwa perampokan kekaisaran tidak akan datang. Dengan berlalunya waktu, napas di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur stabil pada hari-hari awal Kaisar Bintang pertama, dan masih semakin kuat. Pada saat yang sama, di wilayah Silin, beberapa tuan muda di masa depan dalam 4 keluarga juga berjuang untuk berkultivasi. Sebenarnya, persaingan tak kasat mata telah terjadi di antara beberapa orang. Setiap orang melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tentu saja, selain menjadi lebih kuat, harapan terbesar dari keempat keluarga adalah untuk menangkap Xiao Yan dan mengguncang kekuatan agung mereka. Adapun 4 gerbang utama, meskipun ada beberapa gerakan kecil di antara mereka, mereka tampaknya mengabaikan Xiao Yan saat ini. Tentu saja, mungkin seseorang mengamati dalam kegelapan, tetapi tidak ada yang tahu. Seperti kata pepatah, tidak ada waktu untuk berkultivasi. Dalam sekejap mata, setengah tahun lagi telah berlalu dengan tergesa-gesa. Melihat kekuatan Xiao Yan,
dia sebenarnya telah mencapai Kaisar Petarung Bintang 2. Namun, tampaknya kultivasi ini belum berakhir. Meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal Kaisar Pertempuran Bintang 2, melihat napas Xiaoyan, dia akan memasuki tahap tengah Kaisar Pertempuran Bintang 2. Pada saat yang sama, Xiaoyan dengan senang hati terkejut. Di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan rasa sakit yang samar. Sepertinya ada sesuatu yang tersentuh di hatinya. Kultivasi masih berlangsung, tetapi pikiran Xiaoyan bergetar tanpa peringatan. Meskipun ini tidak cukup untuk mempengaruhi peningkatan kekuatan Xiaoyan dapat. Akhirnya, sampai suatu hari, kekuatan Xiaoyan akhirnya menerobos lagi, dan sampai sekarang, energi yang luar biasa dalam topan di tubuh Xiaoyan secara bertahap disempurnakan. Melihat kekuatan Xiaoyan, itu telah mencapai puncak tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 2, bahkan jika itu hanya satu langkah dari Kaisar Pertempuran Bintang 3. Tentu saja, Xiaoyan dapat menggunakan energi itu untuk menembus 3 bintang yang melawan Kaisar, atau bahkan level yang lebih kuat. Tapi Xiaoyan lebih tahu bahwa hanya dengan berlatih dengan mantap, selangkah demi selangkah, dia bisa mendapatkan kekuatan yang sangat kuat. Dia secara membabi buta mencari kekuasaan dan melupakan akarnya. Kekuatan seperti itu hanya akan mempengaruhi jalan kultivasi di masa depan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan Xiaoyan akhirnya ditekan pada puncak tahap selanjutnya dari Kaisar Pertempuran Bintang 2, sebaliknya, kekuatan Xiaoyan belum tentu lebih buruk daripada beberapa orang kuat yang telah ada di kemudian hari. Tahap Kaisar Pertempuran Bintang 2 selama bertahun-tahun, atau bahkan lebih buruk. Ini adalah keuntungan dari fondasi yang kokoh. Menghadapi orang-orang kuat di level yang sama, fondasinya sendiri adalah tempat yang benar-benar dapat digunakan untuk bersaing. Namun, ketika napas di tubuh Xiaoyan baru saja berhenti membaik, sedikit fluktuasi tiba-tiba datang dari kedalaman pikiran Xiaoyan. Dalam sekejap, di mata gelap Xiaoyan, ada juga kilatan cahaya, sentuhan cahaya dingin, dan menghilang seperti kilat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.